Oh, nah. Satu lagi. Bertarunglah denganmu. Pukul 10 pagi. Jiuding Gimnasium, lapangan basket dalam ruangan. Sebagai gimnasium terbesar di Ninghai, lapangan basket indoor ini dapat menampung 40.000 orang. Pada saat ini, seluruh lapangan basket hampir penuh. Lebih dari 30.000 orang datang untuk menyaksikan pertempuran itu. Harvey, Lei Hu, dan Sang Xuan, serta pejabat tingkat tinggi yang mereka bawa dan mereka yang akan bertarung, duduk di barisan depan. Harvey, apakah urutan pertempuran sudah diatur? Mu Erlene bertanya pada Harvey. Sudah diputuskan. Harvey mengangguk, Tianxun akan menjadi yang pertama bertarung, Crazy Saber akan menjadi yang kedua, dan Jianhen akan menjadi yang ketiga. Aku akan memutuskan sesuai dengan situasinya. Situasi? Tanya Qin Hongye. Harvey mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, aku akan bertarung ketika kupikir sudah waktunya untuk bertarung. Mu Erlene, Qin Hongye dan yang lainnya tampak bingung, tidak tahu obat apa yang dijual labu Harvey. Tidak jauh, di mana kamar dagang bergerigi berada. Lei Hu melihat keempat orang yang duduk di sampingnya dan berkata, Jiang Chao, Bahu, Yingjian, Zilong, anak yang telah diberitahukan Harvey kepadaku sebelum dia datang ke sini. Nanti, dia akan membiarkan ketiga saudaranya bertarung terlebih dahulu. Harvey juga mengatakan kepada saya bahwa ketiga saudara laki-lakinya bukanlah lawan dari orang-orang di Nanmen. Jadi, begitu mereka dikalahkan, Anda akan bertarung lagi. Kamar dagang Wulong, saya baru saja melihat, dan satu-satunya yang bisa disebut master adalah presiden mereka. Namun, tingkat kultivasi anak itu hanya di tahap tengah alam Vientin. Dia mungkin bisa bersaing dengan 6 raja besar dari gerbang selatan, tetapi tidak mungkin untuk mengalahkan 4 raja surgawi dari gerbang selatan. Yingjian, yang mengenakan pakaian olahraga dan memiliki temperamen dingin, menghela nafas, sepertinya kita hanya bisa mengandalkan beberapa dari kita untuk mengalahkan Nanmen, dan kamar dagang 5 naga tidak bisa diandalkan. Lei Hu hanya tersenyum. Jangan meremehkan anak laki-laki itu Harvey, kamu harus tahu bahwa kelima, Basan Ren, di gerbang selatan mati di tangannya. Terlebih lagi, pada saat itu, kultivasinya baru saja melangkah ke alam Vientin. Mendengar ini, Bahu, Yingjian, dan Zilong menatap Harvey dengan heran. Dengan kultivasinya di tahap awal alam Vientin, dia bisa membunuh 5 pembangkit tenaga listrik di Basan Ren. Sungguh luar biasa. Jiang Chao menyipitkan matanya dan mengangkat sudut mulutnya, kakak Lei benar, jangan meremehkan anak ini, mungkin, dia bisa memberi kita banyak kejutan. Tapi Bahu, Yingjian dan Zilong sedikit mengernyit, meragukan apa yang dikatakan Lei Hu dan Jiang Chao. Seorang anak laki-laki di tingkat tengah dari alam Vientin, tidak peduli seberapa kuat itu, di mana itu bisa kuat. Tidak jauh dari kamar dagang bergerigi, tempat gerbang selatan berada. Sang Xuan perlahan memutar manik-manik Buddha dan dengan tenang berkata, pertempuran ini, ancaman sebenarnya bagi kita adalah harimau guntur. Namun, Thunder Tiger hanya dapat mengirim 4 orang sekarang, dan ancaman bagi kami jauh lebih kecil. Oleh karena itu, Anda hanya perlu mengalahkan orang-orang yang dikirim oleh kamar dagang 5 naga sesegera mungkin, dan kemudian berkonsentrasi untuk berurusan dengan harimau guntur. Ya 8. Orang yang akan bertarung merespons dengan suara nyaring. Mata Sang Xuan dingin, dan niat membunuhnya melintas, tentu saja, Anda masih memiliki misi. Artinya, tidak peduli siapa yang bertemu Harvey, dia akan melakukan yang terbaik untuk membunuhnya, mengerti? Dimengerti. Kedelapan mengangguk setuju. Sang Xuan melirik Harvey dan berkata dengan lembut, Harvey, kamu membunuh murid Nanmen dan cucuku. Bagaimana mungkin aku tidak membalas dendam ini? Lelaki tua itu berjalan ke tengah lapangan basket. Melihat orang tua ini, banyak orang yang hadir menjadi sensasi. Ya Tuhan, bukankah ini penguasa Kingman, Wang Guanxian, yang dulu mengejutkan Senzu? Luar biasa, aku tidak menyangka pertempuran ini bahkan membuat para senior seperti Wang Lao khawatir. Tidak hanya Wang Lao di sini, bahkan senior Jiang Hu lainnya ada di sini, dan dikatakan bahwa para senior tua telah menjadi wasit dari pertempuran yang menentukan ini. Semua orang berseru kaget, dan mereka juga penuh harapan untuk pertempuran yang menentukan ini. Setelah Wang Guanxian berjalan ke lapangan basket, dia mengucapkan beberapa kata ramah, dan kemudian mulai memperkenalkan aturannya. Teman-temanku, aturan pertempuran yang menentukan hari ini sangat sederhana. Di antara 3 pihak gerbang selatan, kamar dagang bergerigi dan kamar dagang 5 naga, jika orang dari gerbang selatan adalah yang terakhir tetap berada di lapangan, maka gerbang selatan menang. Sebaliknya, jika yang terakhir adalah orang-orang dari kamar dagang bergerigi atau kamar dagang 5 naga tetap berada di lapangan, dan pemenangnya adalah kamar dagang besi dan darah dan kamar dagang 5 naga perdagangan dalam. Pertempuran yang menentukan ini, terlepas dari hidup atau mati, selama Anda tidak mengakui kekalahan, Anda dapat terus berjuang. Oleh karena itu, dalam pertempuran, tidak peduli hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Wang Guanxian berhenti sejenak, lalu melirik ke arah hadirin, aturan telah diperkenalkan, jadi sekarang, pertempuran yang menentukan dimulai. Suara itu jatuh. Biarkan aku yang memimpin. Dengan teriakan keras, sesosok agung terlontar dari kursinya dan mendarat dengan kokoh di lapangan basket. Ada ledakan yang keras, dan dia menginjak 2 tapak kaki langsung di lantai kayu solid yang berat.
Pria ini adalah Yu Changhai, salah satu dari 6 berlian besar di gerbang selatan, dan kultivasinya berada di tahap tengah alam Vientin. Ternyata itu adalah telapak besi Yu Changhai. Dikatakan bahwa sepasang telapak tangan besi Tuan Yu telah dipraktikkan hingga sempurna. Salah satu dari 6 raja berlian di gerbang selatan. Telapak besi palem besi palem besi. Semua orang di tribun berseru kaget, dan pada akhirnya, mereka semua terkejut. Rapi dan rapi meneriakkan nama panggilan Yu Changhai. Dengan tangan di punggungnya, Yu Changhai melirik Harvey dan Lei Yu dengan bangga, dan berkata dengan keras, "Saya Nanmen Yu Changhai, siapa yang berani melawan saya?" Ketika dia mengatakan ini, sudut mulutnya menunjukkan ekspresi bangga. Tersenyumlah, wajahnya penuh dengan kesombongan. "Aku di sini untuk bertarung denganmu." Zhao Tianxun berteriak keras, melakukan pekerjaan ringan, melesat melintasi langit seperti elang, dan menyapu ke lapangan basket. "Aku tidak melawan orang tak dikenal di Yu Changhai, siapa kamu?" Yu Changhai memandang Zhao Tianxun dengan arogan. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Zhao Tianxun? Dia hanya mengatakan itu dengan sengaja. Kamar dagang 5 naga, Zhao Tianxun. Zhao Tianxun menjawab dengan kaget. "Oh, aku ingat, ternyata itu adalah wakil presiden Kamar Dagang 5 Naga." Yu Changhai dengan bercanda tersenyum, "Aku berkata, Wakil Presiden Zhao, basis kultivasimu baru saja kembali ke tahap awal Yuanjing. Jadi kamu berani mengikuti aku bertarung, bukankah kamu mencari kematian? Berhenti bicara. Omong kosong jika kamu ingin bertarung, bertarung." Teriak Zhao Tianxun, kakinya ditekuk, dan kemudian dia membanting ke tanah. Terkunci. Sebuah ledakan. Zhao Tianxun menembak ke arah Yu Changhai seperti serigala yang haus darah. Dalam sekejap mata, Zhao Tianxun telah muncul di depan Yu Changhai. Tinju setan kera-kera raksasa mengalahkan gunung. Zhao Tianxun juga tahu bahwa kekuatannya tidak sebaik Changhai, tetapi dia tidak takut, tetapi langsung mengerahkan kekuatannya dan membuat marah hingga ekstrim, dan menunjukkan Harvey mengajarinya seni bela diri tingkat lanjut. Sebuah pukulan dilemparkan, udara bergetar, dan ledakan sonik dimulai. Dalam kesurupan, semua orang bisa melihat bahwa Zhao Tianxun diselimuti hantu kera raksasa setinggi 3 atau 4 meter, yang mengejutkan. Seni bela diri macam apa ini? Ini terlalu menakjubkan, kan? Bagaimana saya bisa melihat bayangan kera raksasa pada orang ini? Orang tua ini telah membuka aula seni bela diri selama bertahun-tahun, dan dia telah melihat berbagai seni bela diri, tapi dia belum pernah melihat dominasi seperti itu. Seni bela diri yang aneh benar-benar menakjubkan, ada. Semburan seru dari seluruh. Bab 621. Bab 621, merangsang semangat juang. Namun, Yu Changhai berdiri di sana tak bergerak, wajahnya penuh dengan penghinaan. Sudut mulutnya berkedut, tangan kanannya menjadi telapak tangan, energi sejatinya dimobilisasi, dan dia mengangkatnya dengan santai. Dia hanya mendengar suara, dong, seperti suara balok besi yang dipukul, dan dia dengan mudah memblokir tinju Zhao Tianxun. Gelombang udara yang bergejolak menyapu angin kencang. Kilatan horor melintas di mata Zhao Tianxun. Meskipun dia mengira pukulannya akan diblokir, yang tidak dia duga adalah Yu Changhai memblokirnya dengan mudah. Mungkinkah ini celah dalam kultivasi? Yu Changhai menyipitkan matanya, seni bela diri itu cukup bagus, tapi sayangnya kultivasimu terlalu lemah, kamu tidak setingkat denganku. Setelah berbicara, Yu Changhai melangkah keluar dan menamparkan Zhao Tianxun langsung dengan telapak tangannya. Masa lalu. Begitu telapak besi keluar, langit terkoyak, dan ada suara guntur di udara. Zhao Tianxun terkejut, dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokir. Ledakan. Dengan ledakan keras, Zhao Tianxun langsung tersingkir. Setelah terbang lebih dari 10 meter, Zhao Tianxun melakukan backflip dan nyaris tidak menstabilkan tubuhnya. Baru saja ditampar, Zhao Tianxun merasakan sakit yang menusuk di lengannya, dan darah di tubuhnya melonjak. Yu Changhai memandang Zhao Tianxun dengan jijik, "Wakil Presiden Zhao, bisakah kamu mengaku kalah?" "Jangan mengakuinya." Zhao Tianxun meraung dan berlari ke arah Yu Changhai lagi. Kera raksasa mengguncang langit. Dengan raungan keras, Zhao Tianxun bergegas keluar bersama dengan hantu kera raksasa yang diselimutinya, dan setelah mendekati Changhai, dia memutar tinju yang meledak dan meledak. Hantu kera raksasa yang diselimutinya juga membanting pukulan, seolah-olah untuk menghancurkan gunung dan sungai, mengguncang langit dan menghancurkan bumi. Kalahkan. Yu Changhai mendengus dingin, menjalankan trukinya, dan setelah memblokir pukulan Zhao Tianxun dengan tangan kirinya, dia mengangkat telapak tangan kanannya dan membantingnya ke dada Zhao Tianxun. Dengan suara keras peng, Zhao Tianxun merasa dadanya seperti dihancurkan oleh cakram, dan sekali lagi terbang lebih dari 20 meter jauhnya dan jatuh dengan keras ke tanah. Puff! Zhao Tianxun memuntahkan seteguk darah. Yu Changhai meletakkan tangannya di punggungnya, menatap Zhao Tianxun dengan seringai di wajahnya, dan bertanya, "Bisakah kamu mengakui kekalahan?" "Aku." Zhao Tianxun menggertakkan giginya dan hendak bangun dan melanjutkan bertarung. "Tianxun, sudah cukup!" teriak Harvey. Zhao Tianxun menarik napas dalam-dalam dan tenang. Dia memandang Yu Changhai dan menjawab dengan suara keras, "Saya mengaku kalah." Setelah berbicara, Zhao Tian berbalik dan meninggalkan lapangan basket. Penonton pada awalnya diam, dan kemudian sorak-sorai yang menggelegar meletus. Sihir Tuan Yu tidak tertandingi di dunia, dan dia tidak terkalahkan. "Hahaha, orang macam apa Kamar Dagang 5 Naga? Itu terlalu lemah, dan kamu bisa kalah hanya dengan 2 telapak tangan." Lord Tiger telah menemukan sekutu seperti itu, di tribun, ejekan dan sarkasme ada di mana-mana. Orang-orang di sisi Kamar Dagang 5 Naga mengepalkan tangan mereka, dan hati mereka penuh dengan kemarahan dan keengganan. Orang-orang dari Kamar Dagang bergerigi semua menghela nafas dan menggelengkan kepala, sangat khawatir, bagaimana mereka akan bertarung selanjutnya.
Dengan sekutu seperti itu, pertempuran ini ditakdirkan untuk menjadi sulit. Adapun orang-orang di gerbang selatan, semuanya bersemangat, dada mereka lurus, dan mereka mengacungkan jempol ke kamar dagang 5 naga. Melihat adegan ini, Wang Qi, Zhang Mang, Yang Xiao dan yang lainnya sangat marah hingga gigi mereka gatal. Pada saat ini, Zhao Tianxun telah kembali. Dia memandang Harvey dengan wajah kesepian, "Kakak York, maafkan aku bukan lawannya." "Tidak apa-apa, kultivasimu 4 tingkat lebih rendah darinya, jadi itu normal untuk kalah." Harvey tersenyum. "Ringan, biarkan orang-orang di gerbang selatan bangga untuk sementara waktu, dan kemudian akan ada saatnya mereka menangis." Zhao Tianxun mengangguk, lalu duduk dan menatap Yu Changhai, yang berada di pemandangan dengan pemandangan tak terbatas, miliknya tinju terkepal, dan selain depresi, ada juga rasa yang kuat di matanya. Semangat juang yang kuat. Harvey melirik Zhao Tianxun dan mengangguk puas. Inilah yang dia inginkan. Mengetahui rasa malu dan kemudian menjadi berani, menginspirasi semangat juang saudara-saudara ini. Hanya dengan cara ini mereka dapat tumbuh lebih cepat. Saat ini, di lapangan, Yu Changhai tampak arogan, dia melirik tribun, dan berkata dengan keras, "Selanjutnya." Suaranya tidak jatuh. Desir. Sesosok melompat turun dari tribun, lalu berubah menjadi pita gelap, melesat melintasi langit, dan meraung ke arah Yu Changhai. Yu Changhai terkejut dan merasakan tekanan yang mendominasi dan kuat menyapu ke arahnya. Begitu dia melihat ke atas, dia melihat pisau hitam besar, dengan momentum menebas gunung dan gunung, menebas ke arahnya. 9 tebasan ke langit pedang itu menghantam langit. Sebuah suara yang dalam terdengar di lapangan basket. Orang yang pergi berperang adalah pedang gila. Trik kecil mengukir serangga. Yu Changhai mendengus dingin, dengan cepat memompa energi kemarahannya ke telapak tangan kanannya. Dalam sekejap, telapak tangan kanannya menjadi hitam pekat, benar-benar seperti telapak besi. Dentang. Pisau besar dan telapak besi bertabrakan dengan keras, mengeluarkan suara bentrok Jingge, dan bahkan menembakkan percikan api. Kemudian, telapak tangan kanan Yu Changhai bergetar hebat. Saya hanya mendengar, dang bang, yang keras, dan pisau gila itu langsung dikirim oleh kejutan. Namun, setelah pedang gila mendarat, itu tidak berhenti sama sekali, dia mengepalkan pedang besar hitam di kedua tangan dan menyerang Yu Changhai dengan embusan tsunami. KKK. Bilahnya mengepel lantai, dan lantai yang tebal dipotong dengan lubang yang dalam dan panjang. Meskipun Crazy Blade biasanya memiliki wajah yang tersenyum, begitu dia bertarung, dia akan jatuh ke dalam kegilaan. Pria yang ganas, ilmu pedang yang tajam, ini adalah pisau gila. Sialan siapa pria dengan pisau itu? Itu terlalu brutal. Apakah dia di sini untuk menghancurkannya? Haha, menurut saya, itu hanya guntur dan hujan. Tuan Yu akan bisa santai. Kalahkan dia. Benar, orang pertama di kamar dagang 5 naga yang baru saja bertarung telah dikalahkan, dan kurasa yang ini tidak terkecuali, ada banyak. Diskusi di tribun, dan mereka tidak optimis tentang Crazy Blade. Mematahkan udara dan memecah ombak. Saat pedang gila mendekati Changhai, dia mengepalkan gagang pedang dengan kedua tangan, bergerak dari bawah ke atas, dan membantingnya ke atas. Gemuruh. Dengan satu sapuan, energi pedang hitam gelap tampak berubah menjadi gelombang laut yang mengepul, dengan momentum angin dan awan, berguling ke arah Yu Changhai. Aura pisau itu ganas, seperti mesin pemotong, memotong retakan yang dalam ke tanah. Retakan bahkan menyebar ke arah tribun, dan para taipan serta orang kaya dan berkuasa di tribun tercengang hingga kaki mereka gemetar. Namun, pada saat energi bila dihancurkan, Yu Changhai menginjak tanah dengan kedua kakinya dengan kuat, dan telapak tangan kanannya memadatkan energi sejati yang kuat dan menembakkannya. Telapak besi patah emas. Boom! Telapak besi bertabrakan dengan udara bilah, seolah-olah guntur meledak di tanah. Lantai kayu tebal di tanah langsung terangkat dan meledak di udara. Namun, kultivasi Crazy Blade hanya di tengah-tengah Yuan-Yuan Realem. Bahkan jika dia mampu secara paksa meningkatkan kekuatan tempurnya ke akhir Yuan-Yuan Realem dengan ilmu pedangnya yang kuat, dia masih bukan lawan Yu Changhai. Oleh karena itu, Yu Changhai hanya memiliki beberapa celah di pakaiannya, tetapi telapak tangannya telah menghancurkan energi pedang yang tersapu. Namun, pada saat pedang Qi tersebar, Kuang Dao terus melakukan 9 tebasan terhadap langit, tanpa ragu-ragu. Changlong mengendalikan matahari. 9 langit dan 10 bumi. Desir. 2 pisau berturut-turut menebas dalam kemarahan, dan gas pisau yang ganas dan ganas berubah menjadi puluhan dan ratusan pisau besar hitam, menebas ke arah Yu Changhai dari langit. Di udara, ada juga gas pisau yang berubah menjadi naga gila hitam, dan menabrak Yu Changhai. Menghadapi aura pedang tirani dari Crazy Blade, Yu Changhai membanting kaki kanannya ke tanah. Panjang. Seluruh lapangan basket bergetar. Bahkan semua orang di tribun merasakan kejutan. Bab 622. Bab 622, Anda tidak layak. Telapak besi bergetar 9 hari. Yu Changhai berteriak keras, telapak tangannya memadatkan energi sejati, dan kemudian melesat ke langit dan ke depan. Bum bum bum. Disertai dengan pemboman yang memekakkan telinga. Lantai kayu tebal terbang ke udara dan berubah menjadi bubuk. Pada saat serbuk gergaji terbang menghilang, Crazy Blade sudah memuntahkan darah dan terbang menjauh. Dia jatuh dengan keras ke tanah, giginya ternoda darah. Kedua telapak tangan Yu Changhai tadi terlalu ganas, dan Crazy Saber merasa bahwa dia telah menderita luka dalam, jika dia terus bertarung, organ dalamnya akan rusak. Namun, meskipun Yu Changhai tidak terluka secara internal, darah terpotong di tubuhnya. Rao begitu, Yu Changhai juga marah. Saya benar-benar terluka oleh seorang anak di tahap tengah Yuan-Yuan Realem. Ini membuatnya sangat malu. Mencari kematian. Yu Changhai meraung, tubuhnya bergerak, dia langsung melintasi lebih dari 20 meter, dan menamparkan kepala Kuang Dao dengan telapak tangan.
Namun, saat itulah Chang Hai menamparnya dengan telapak tangan. Crazy Saber segera berteriak sekuat tenaga, saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Pihak lain sudah mengakui kekalahan, berhenti. Seorang wasit di tribun berteriak keras. Telapak tangan Yu Changhai berhenti pada posisi 20 cm di atas kepala Crazy Saber. Angin palem yang kuat meniup pakaian di tubuh Kuang Dao melengking. Mad Saber tersenyum jahat pada Yu Changhai, orang tua, apakah kamu sangat marah dan ingin membunuhku? Jika Anda memiliki kemampuan, datang untuk membunuh, selama Anda tidak takut mempengaruhi gerbang selatan Anda, lakukanlah. Kamu. Yu Changhai sangat marah sehingga dadanya naik turun dan dia tidak sabar untuk menamparkan bocah di depannya sampai mati. Karena kamu tidak berani melakukannya, maka menyingkirlah. Crazy Blade akan mendorong Changhai ke samping, lalu membawa pisau besar dan berjalan menuju stand. Saat dia berjalan, dia melambai pada semua orang seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran, semuanya, tolong ingat namaku, aku menyebutnya gila tampaknya. Ada ledakan ejekan. Namun, banyak orang yang hadir mengingat Crazy Blade. Sungguh luar biasa bahwa seorang pendatang baru dapat memainkan beberapa putaran dengan Yu Changhai yang sudah lama berdiri. Saya khawatir orang ini akan tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik yang hebat. Tidak lebih lemah dari Yu Changhai dalam beberapa waktu. Perbandingan yang lucu ini, dia sangat bahagia setelah kalah, dan dia mengagumi mentalitasnya. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, lalu menoleh dan berkata, Jian Hen, kamu juga harus belajar dari Crazy Blade, jangan brengsek, jika kamu kalah, tidak masalah. Mulut Jian Hen sedikit berkedut, aku mencoba yang terbaik. Namun, setelah kekalahan Crazy Blade, Kamar Dagang Lima Naga telah kehilangan 2 pertandingan berturut-turut. Dapat dikatakan bahwa itu telah dikalahkan berulang kali. Pada awalnya, ada beberapa orang yang mendukung Kamar Dagang Lima Naga. Tapi sekarang, tidak ada yang mendukungnya. Tampaknya dalam pertempuran yang menentukan ini, jika Anda ingin mengalahkan Nanmen, Anda harus bergantung pada Kamar Dagang bergerigi. Pada saat ini, di lapangan, kemarahan Yu Changhai belum mereda, dia menatap Harvey dan yang lainnya di tribun, dan meraung dengan marah, sampah Kamar Dagang Lima Naga, cepat dan keluar dari sini. Anda hanya memiliki 2 tempat tersisa, jika Anda tidak ingin kehilangan terlalu buruk, mari kita pergi bersama. Tentu saja, jika Anda takut, Anda juga dapat memilih untuk mundur dan tidak melawan. Bagaimanapun, Anda masih bisa mengandalkan orang-orang dari Tiger Lord. Mendengar ini, ada ledakan tawa di tribun. Sudah lama sekali, dan Kamar Dagang Lima Naga telah kehilangan 2 orang. Apakah mereka benar-benar di sini untuk ikut bersenang-senang? Jika kita terus bertarung seperti ini, Kamar Dagang Lima Naga mungkin akan tersapu bersih. Suara diskusi semua orang sangat keras, yang membuat orang-orang dari Kamar Dagang Wulong merasakan kemunduran yang dalam. Selama periode waktu ini, di bawah kepemimpinan Harvey, mereka telah menyapu semua arah, membuat kemajuan besar sepanjang jalan. Dan memenangkan Cina Selatan. Banyak orang telah melayang. Tapi sekarang, Nanmen membenturkan kepala dan membangunkan mereka. Harvey melirik semua orang dan dengan tenang berkata, saudara-saudara, kegagalan tidak mengerikan, yang mengerikan adalah Anda kehilangan amarah. Alasan terpenting mengapa saya setuju untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan ini adalah untuk membuat Anda memahami seberapa tinggi dan seberapa tebal langit. Jadi, saya harap Anda dapat mengingat kegagalan hari ini, dan menjadikan kegagalan ini sebagai motivasi bagi Anda untuk bekerja keras di masa depan. Zhao Tianxun, Wang Qi, Zhang Mang, Yang Xiao dan yang lainnya semua mengangguk. Darah dan semangat juang di hati mereka juga menyala pada saat ini. Bahkan jika mereka gagal dan tertawa, mereka bisa menerimanya dengan tenang. Mu Erlene, Qin Hongye, Fu Qingzu, Qi Yuyihan dan Shen Veronica semua memandang Harvey, mata indah mereka berputar, dan senyum lembut muncul di sudut mulut mereka. Harvey menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, untuk memberi Anda waktu untuk menetap dan tumbuh, pertempuran yang menentukan hari ini, tidak peduli apa, saya akan memimpin semua orang menuju kemenangan. Berbicara, Harvey bergegas ke tanda pedang dan berkata, pergi, klik sampai Anda mencapainya, jangan memaksakan diri. Ya. Jian Hen mengangguk, dan dia sudah menginjak sedikit di tanah, dan tubuh yang gesit dan elegan itu tampaknya telah berubah menjadi daun tunggal dan mendarat dengan mantap di lapangan tiba-tiba. Para penonton menjadi sunyi. Semua orang melihat ke tengah lapangan, siap untuk menyaksikan pertempuran ketiga ini. Yu Changhai mengangkat dagunya, menatap Jian Hen dengan wajah bangga, dan menggoyangkan jarinya dengan senyum sinis, kamu bukan lawanku, sebut saja presidenmu juga. Kamu tidak layak menjadi lawan dari saudara York. Mata Jian Hen acuh tak acuh, katanya ringan, dan kemudian tubuhnya bergerak, seperti pedang tajam yang terhunus, dan menembak langsung ke arah Yu Changhai. Seven Killing Swordsmanship, sebilah pedang di langit. Dengan teriakan lembut, sebuah pedang menikam. Memanggil. Cahaya pedang berwarna merah darah menembus langit dan langsung menuju ke alis Changhai. Pedang ini sederhana dan langsung, cepat, ganas dan ganas, dengan niat membunuh yang haus darah. Ekspresi Yu Changhai berubah, jelas dia tidak menyangka anak di depannya ini bisa menampilkan pedang yang luar biasa. Pada saat Jian Hen menikam dengan pedangnya, Yu Changhai dengan cepat mengerahkan ki sejatinya, dan telapak besi hitam pekatnya tiba-tiba terangkat ke atas. Dentang. Tabrakan yang tajam terdengar, dan percikan api keluar satu demi satu, seperti pedang baja yang menusuk perisai besi. Tertawa. Kekuatan anti guncangan yang kuat mengguncang tanda pedang itu kembali. Jian Hen memegang pedang di kedua tangannya, menembus lantai kayu solid, dan menghentikan dirinya dengan bantuan perlawanan. Tanah benar-benar dipotong dengan lubang sepanjang 10 meter sebelum berhenti. Bahkan Yu Changhai terlempar mundur beberapa langkah oleh dampak pedang ini.
Yu Changhai terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa tuannya yang bermartabat di tahap tengah alam Vientin akan diguncang kembali oleh seorang bocah berbulu di tahap tengah alam Guiyuan. Meskipun dia baru saja memainkan 2 pertandingan berturut-turut, dia hanya membuang sedikit ki dan stamina, dan dia menderita sedikit trauma kulit, bagaimana mungkin dia tidak bisa menghentikan pedang anak ini. Orang-orang dari kamar dagang 5 naga ini benar-benar aneh. Basis kultivasi mereka tidak terlalu tinggi, tetapi kekuatan tempur mereka cukup ganas. Bagaimana mereka berlatih? Henggu Zhangfeng. Pada saat laut tercengang, pedang kedua Jian Hen telah tiba. Memanggil. Pedang panjang bersiul, dan energi pedang itu vertikal dan horizontal. Dibandingkan dengan pedang pertama, pedang ini lebih ganas. Yu Changhai terbangun dari pikirannya, tetapi sudah terlambat untuk melawan dan melakukan serangan balik. Pedang ini datang ke hatinya. Sial, aku terganggu. Ketika pedang ini datang, Yu Changhai tiba-tiba melintas ke samping. Tertawa. Semburan darah keluar, dan lengan kiri Yu Changhai dipotong dengan celah panjang. Namun, energi pedang ini belum hilang, setelah memotong lengan Yu Changhai, dia langsung berdiri di belakang. Dong dong dong. Tabrakan tumpul terdengar, dan bagian belakang lebih dari selusin kursi di tribun belakang semuanya tertusuk. Karena taipan raksasa yang duduk di sana baru saja pindah posisi, mereka tidak terluka. Namun, ketika mereka melihat lebih dari selusin kursi ditusuk, mereka merasa detak jantung mereka berhenti. Jika mereka masih duduk di sana sekarang, saya khawatir mereka akan ditikam sampai mati sekarang. Bab 623. Bab 623, suka seseorang. Awalnya, semua orang tidak optimis tentang Jian Hen, tetapi setelah pedang ini, mata mereka pada Jian Hen juga berubah. Meskipun orang-orang ini dikirim oleh kamar dagang 5 naga tidak terlalu tinggi, mereka bersemangat tinggi dan penuh darah, dan mereka seperti serigala, yang tidak boleh diremehkan. Seekor burung hantu raksasa menghela nafas. Tampaknya kamar dagang Wulong bisa menjadi kamar dagang terbesar di Cina Selatan. Ini benar-benar bukan keberuntungan. Ketua mereka Harvey mungkin bukan orang yang sederhana. Kata seorang taipan perlahan. Semua orang mengangguk, menantikan kamar dagang 5 naga. Saat ini, di lapangan, Yu Changhai sudah sangat marah. Dia terluka oleh pisau gila tadi, dan sekarang dia terluka oleh bekas pedang, yang membuatnya merasa malu. Nak, kamu berani menyakitiku dan mencari kematian. Yu Changhai meraung, tidak lagi tenang, tetapi bergegas menuju Jian Hen dan meluncurkan serangan atas inisiatifnya sendiri. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Yu Changhai telah melintasi lebih dari 20 meter dan mendekati tanda pedang. Telapak besi mendorong gunung. Dengan raungan keras, ki sejati Yu Changhai dimobilisasi hingga 60%, dan dia menamparkan pedang langsung dengan telapak tangan. Melihat serangan telapak tangan Yu Changhai, Jian Hen terkejut, jari-jari kakinya terhempas ke udara, dan tubuhnya terangkat ke udara. Dengan ledakan yang keras, sebuah telapak tangan jatuh ke udara, dan ring basket di belakang Jian Hen menabrak tumpukan besi tua. Pada saat tanda pedang menyapu ke langit, pedang panjang hitam di tangannya menari dan menusuk ke arah Yu Changhai di bawah. 3000 fajar. Hah! Sebuah pedang menusuk, dan gas pedang berwarna merah darah berubah menjadi ratusan pedang panjang berwarna darah, seperti gelombang berwarna darah, berguling ke bawah dengan deras. Gemuruh. Di bawah himpitan gelombang berwarna darah, seluruh tempat bergetar hebat, seolah-olah telah menyebabkan gempa bumi. Menghadapi pukulan keras dari Jian Hen, Yu Changhai menginjak tanah dengan kakinya di tanah, trukinya dimobilisasi hingga 70%, dan kemudian dia menamparkan telapak tangannya ke langit. Telapak besi menentang alam semesta. Boom, suara. Runtuhnya langit meledak, seperti 2 gunung bertabrakan. Kekuatan telapak tangan hitam pekat dan ki pedang berwarna darah bertabrakan di langit, seperti ledakan bahan peledak tinggi yang meledak di langit. Setelah 1 menit penuh, ketika semua orang di tribun melihat tempat itu lagi, mereka melihat bahwa Yu Changhai masih berdiri di tempat itu. Lantai kayu solid di sekelilingnya telah hancur berkeping-keping, berantakan. Selain itu, dia sendiri juga mengalami trauma serius, dan ada lubang darah yang tergores oleh energi pedang di mana-mana di tubuhnya, seolah-olah dia telah diselamatkan dari genangan darah. Namun, bekas pedangnya juga jatuh di luar lapangan basket, dan darah keluar dari mulutnya. Meskipun bekas pedang jatuh, semua orang kagum. Sungguh mengerikan bisa melukai lautan seperti ini. Siapa nama anak dari kamar dagang Wulong ini? Aku Nima, dia sangat tampan. Dikatakan tidak ada nama, hanya nama kode, sepertinya dipanggil Jian Hen. Jian Hen, kakakku menghargaimu. Apakah kamu punya ide untuk datang ke tempat saudara perempuanku? Apa yang kamu lakukan? Jian Hen kecil yang tampan, kakakku menyukaimu, cekikikan. Sebagian besar orang yang hadir awalnya pergi ke gerbang selatan, tetapi setelah 3 pertempuran, setengah dari mereka mulai pergi ke kamar dagang Wulong. Secara khusus, tanda pedang yang dingin dan tampan benar-benar telah merebut hati banyak pria dan wanita. Namun, Jian Hen tetap tenang, mengabaikan sorak-sorai penonton. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, berdiri, mengangkat pedang di tangannya, dan berjalan menuju Yu Changhai selangkah demi selangkah, siap untuk melanjutkan pertempuran. Jian Hen, cukup. Harvey mengerutkan kening dan berteriak. Pada saat ini, bekas pedang, matanya sudah merah, dan dia tidak bisa tenang lagi. Dia dan Crazy Blade adalah 2 ekstrim. Crazy Saber berkulit tebal, dia bisa menerimanya dengan tenang tidak peduli apakah dia menang atau kalah, dan dia bisa menghadapinya dengan tawa. Tapi Jian Hen tidak bisa melakukan ini. Dia hanya otot, dan hatinya tinggi. Jika dia tidak berjuang sampai akhir, dia tidak akan berhenti sama sekali. Melihat Jian Hen berani menantang dirinya sendiri, Yu Changhai sangat marah sehingga dia sudah termotivasi untuk membunuh. Dia ingin membalas rasa malu yang dibawa oleh bekas pedangnya 100 kali lipat.
Yu Changhai tersenyum muram, "Nak, karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu." Bang! Yu Changhai menginjak tanah, dan trukinya langsung dimobilisasi hingga 100%. Pergi ke neraka. Dengan teriakan keras, Yu Changhai bergegas keluar dengan marah dan menamparnya. Telapak tangan besi membuka dunia. Rumble. Dengan satu telapak tangan, ki sejati yang agung langsung berubah menjadi telapak tangan hitam raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter, seperti bukit, menghancurkan bekas pedang. Jian Hen membuka matanya, dan matanya merah, memobilisasi kekuatan daging dan sangat menyebalkan. Dia memegang pedang di kedua tangan, dan dengan kemarahan dan keengganan yang tak ada habisnya, dia menebas ke depan dengan pedang. Huang Kuan Jiuyu. Dengan satu pedang ditebas, energi pedang berwarna darah tampak menyapu gelombang besar, bergegas ke depan. Pedang Qi yang haus darah juga berubah menjadi hujan pedang yang lebat, mengaum ke arah Yu Changhai dari segala arah. Ah! Ada seruan dari tribun. Semua orang tahu bahwa dalam pertempuran barusan, Jian Hen telah dikalahkan. Tapi siapa tahu, Jian Hen tidak mengaku kalah, tapi terus berjuang. Bukankah ini disengaja untuk mati? Tepat pada saat serangan Jian Hen dan Kuang Dao akan bertabrakan. Suara mendesing. Sesosok melompat turun dari tribun, seperti naga gila yang pergi ke laut, dan menyapu ke tengah lapangan. Siapa itu? Mungkinkah seseorang menghentikannya? Aku akan berhenti, Tuan Yu dan Jian Hen. Sudah dalam keadaan mengamuk, siapa yang berani menghentikannya? Itu adalah Nanmen, 4 Raja Surgawi tidak berani memblokirnya dengan mudah, oke. Di tengah. Seruan orang banyak. Bum bum bum, serangkaian. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di venue. Seluruh lapangan terkoyak, seluruh lapangan basket, dan bahkan seluruh stadion tampak bergetar. Potongan-potongan lantai kayu solid setebal setengah meter terangkat ke udara, dan kemudian hancur berkeping-keping oleh gelombang udara yang hanyut. Semua orang di tribun tercengang. Banyak orang merasa bahwa orang yang turun untuk menghalangi tadi benar-benar mati. Di antara semua pembangkit tenaga listrik yang hadir, hanya ada segelintir orang yang dapat menahan pukulan dua kekuatan tertinggi dengan kekuatan satu orang. Beberapa menit berlalu, tetapi ketika puing-puing dan debu menyebar, semua orang melihat ke atas. Saya melihat 3 orang berdiri di lapangan. Selain Jian Hen dan Yu Changhai, ada juga seorang pemuda tampan dengan pakaian putih dan celana panjang hitam. Orang ini adalah Harvey. Ini diblokir. Ini benar-benar diblokir luar biasa, luar biasa. Ini benar-benar tidak bergerak, itu luar biasa. Saya tidak berharap Presiden Kamar Dagang 5 Naga menjadi begitu kuat. Sepertinya bahwa desas-desus itu benar seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik No. 1 di Cina Selatan. Semua orang terkejut, dan tatapan mereka ke arah Harvey berubah secara dramatis. Para taipan dan burung hantu raksasa yang menganggap Harvey belum dewasa dan memandang rendah Harvey sebelumnya, menutup mulut mereka pada saat ini. Sudah lama sekali, dan kekuatan anak ini telah meningkat begitu banyak. Dong Fangji, salah satu dari 4 Raja Surgawi, Nanmen, berkata dengan suara yang dalam. Ini hanya di tahap tengah dari alam Vientin, tapi itu saja, jika dia bertemu denganku, aku akan dapat membunuhnya dengan mudah. Baili Longyuan, yang menduduki peringkat pertama di 4 Raja Surgawi, berkata dengan ringan, tidak membunuh Harvey sama sekali. Awasi itu. Hahaha, saudara Long Yuan telah melangkah ke alam Liken dengan setengah kakinya dan membunuh seorang bocah Mao Tou di panggung tengah alam Vientin. Bukankah itu mudah? Chu Feng, yang menduduki peringkat ketiga di antara 4 Raja Surgawi, kata Song bercanda. Saudaraku, jangan gegabah. Sang Suan menyipitkan matanya, saya tidak memperhatikan anak laki-laki ini Harvey. Saya khawatir tentang 4 orang di pihak Lei Hu. Yah, tidak peduli seberapa kuat ke-4 orang Lei Hu, mereka tidak tahan dengan pertempuran roda kita. Dalam pertempuran hari ini, gerbang selatan kita akan menang. Kata Dong Fangji sambil tersenyum. Pasti menang. Murid-murid Nanmen mengangkat tangan mereka dan berteriak. Kamar dagang bergerigi. Hei, anak ini benar-benar tidak buruk, dia benar-benar memblokirnya. Yingjian tersenyum ringan dan mengatakan sesuatu. Ini benar-benar tidak mudah. Zilong meludahkan 5 kata dengan singkat. Saudara Lei, apakah menurutmu Harvey sedikit mirip dengan manusia? Jiang Chao memandang Lei Hu dan bertanya. Ini sangat mirip, aku sudah merasakan hal ini sejak lama. Lei Hu mengangguk, tatapan nostalgia di matanya. Kupikir hanya aku yang merasakan hal ini. Liu Men juga tersenyum dan melanjutkan. Tuan Harimau, Kakak Chao, Kakak Liu, apa yang kamu bicarakan, seperti apa anak ini? Zilong bertanya dengan rasa ingin tahu. Tyrant Tiger dan Shadow Sword keduanya tampak tidak bisa dijelaskan. Lei Hu, Jiang Chao, dan Liu Men hanya saling memandang dan tersenyum, dan tidak banyak bicara, semuanya diam. Bab 624. Bab 624, akhir dari pertempuran. Saat ini, di lapangan. Yu Changhai memandang Harvey dengan tatapan ngeri, dan hatinya bahkan lebih bergejolak. Dia tidak menyangka Harvey benar-benar memblokir pukulan kuat yang dia dan Jian Hen berikan. Bukankah kultivasi anak ini sama dengan dirinya? Bagaimana dia menghentikannya? Anda harus tahu bahwa serangan habis-habisan dari pembangkit tenaga listrik di tahap tengah alam segudang dan pembangkit tenaga listrik di tahap tengah alam Yuan-Yuan tidak dapat dihentikan oleh kultivasi di tahap tengah alam segudang. Jika Anda ingin memblokirnya, kecuali kultivasi Anda berada di tahap akhir alam Vientin. Selain itu, agar tidak terluka, setidaknya setengah langkah dari dunia debu diperlukan. Tapi anak laki-laki di depannya, tidak hanya diblokir, tetapi dia juga tidak terluka. Apa yang terjadi? Mungkinkah anak ini menyembunyikan kultivasinya, tetapi sebenarnya kultivasinya telah melampaui tahap tengah alam Vientin? Bagaimana ini mungkin? Dia telah memasuki tahap tengah alam Vientin di usia muda, apakah dia sudah menjadi eksistensi yang menantang surga?
Selain itu, yang lebih mengejutkan Yu Changhai adalah dia sekarang merasa telapak tangan dan lengannya mati rasa, dan ada rasa sakit yang samar. Yu Changhai mengerutkan kening, merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Namun, ketika dia berpikir bahwa ada begitu banyak pria kuat di sisinya, kecemasan di hatinya juga hilang. Pada saat ini, Jian Hen juga tenang. Dia tahu bahwa jika saudara York tidak bertindak sekarang, dia pasti sudah mati di tangan Yu Changhai. Kakak York, maafkan aku terlalu impulsif. Jian Hen sedikit menundukkan kepalanya. Jangan minta maaf, ingat saja kegagalan hari ini. Harvey tersenyum ringan, lalu melirik Yu Changhai, dan berkata dengan keras, kami mengaku kalah. Setelah berbicara, Harvey meninggalkan tempat dengan tanda pedang. Aku menang lagi Tuan Yu perkasa dan mendominasi. Hahaha, orang macam apa yang dikirim kamar dagang 5 naga? Terlalu boros. Tidak menantang sama sekali. Kemenangan Nanmen di gerbang selatan, kemenangan di gerbang selatan, parah. Murid di gerbang selatan mengangkat tangan mereka dan bersorak, dan wajah semua orang tertawa. Adapun kamar dagang 5 naga dan kamar dagang bergerigi, mereka sudah mati, dan semua orang tidak bisa menyembunyikan kekecewaan mereka. Pada saat ini, Harvey sudah kembali ke mimbar dengan bekas pedang. Jian Hen, jangan tersesat, kultivasi orang itu jauh lebih tinggi dari kita, tidak buruk kita bisa menyakitinya. Tidak mungkin mengalahkannya. Crazy Blade tersenyum dan menghibur. Jian Hen berkata dengan marah, saya tidak seperti Anda, sangat tidak tahu malu, saya hanya mengakui kekalahan jika saya tidak bisa mengalahkannya, sepertinya itu mulia. Hei, saya tidak ingin mendengar apa yang Anda katakan, bagaimana bisa aku tidak tahu malu apakah itu? Kuang Dao melambaikan tangannya, aku dipanggil Junji, orang yang tahu urusan saat ini, aku tidak impulsif sepertimu, jika bukan karena kakak York, kami akan mengumpulkan mayatmu. Untukmu hari ini. Kamu. Jian mendengar ini, dia langsung meledak marah. Oke, berhenti berdebat. Mu Erlene mendengus, lalu berbalik untuk melihat Harvey. Harvey, kita sekarang telah kehilangan 3 pertandingan berturut-turut. Bukan hanya orang-orang kita, tetapi orang-orang dari kamar dagang bergerigi. Percaya diri juga terkena pukulan. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kita harus menyelamatkan kekalahan, kalau tidak kita akan benar-benar kalah hari ini. Qin Hongye juga menjawab. Tuan Harvey, apakah Anda benar-benar ingin menyaksikan kamar dagang 5 naga dibubarkan? Du Tianlong juga berkata dengan cemas. Para eksekutif tingkat tinggi lainnya juga memandang Harvey dengan wajah sedih, dan menjadi semakin gelisah di hati mereka. Membubarkan kamar dagang 5 naga. Haha, aku tidak pernah memikirkannya seperti itu. Pertempuran yang menentukan belum berakhir, dan tidak pasti siapa yang menang dan siapa yang kalah. Harvey menyipitkan mata dan tersenyum, biarkan pertempuran berikutnya terjadi. Diserahkan ke kamar dagang bergerigi. Saudara Harvey, kapan Anda akan muncul? Tanya Fu Qingzu. Jangan terburu-buru. Harvey menggelengkan kepalanya, belum waktunya. Mengatakan itu, Harvey mengangkat matanya untuk melihat gerbang selatan, matanya tertuju pada Bai Lilong Yuan dan Jin Dao. Menurutnya, ancaman sebenarnya bagi Nanmen adalah 2 orang ini. Saat ini, di lapangan. Meski Yu Changhai terluka parah, rasa percaya dirinya juga melejit karena berhasil memenangkan 3 game berturut-turut. Dia melirik kamar dagang Wulong, dan berkata dengan bangga, kamu sampah kamar dagang Wulong, kamu hanya memiliki 1 tempat tersisa, cepatlah dan turun ke lapangan, sehingga aku bisa menyapu kamu sekaligus. Suara tidak jatuh. Ledakan. Seluruh tempat terguncang, seolah-olah sebuah gunung telah jatuh. Yu Changhai menoleh untuk melihat, dan melihat seorang pria tinggi, kekar, berotot penuh dengan kekuatan ledakan berdiri di hadapannya. Matanya lemah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Bahu, kamu akhirnya keluar. Bahu menatap Yu Changhai dengan arogan, suaranya terdengar seperti bel, dan dia berkata dengan kaget, Yu Changhai, kamu tidak bisa menangani 3 gerakanku sama sekali jika kamu tidak ingin dihapuskan olehku, akui saja. Kalahkan dan ganti dengan orang lain. Mustahil untuk mengakui kekalahan. Yu Changhai mencibir dan berkata dengan suara yang mengejutkan, aku ingin melihat seberapa besar kemampuanmu sebagai salah satu pejuang teratas dari kamar dagang bergerigi. Suara itu jatuh. Suara mendesing. Yu Changhai melangkah keluar dalam 1 langkah, menyapu lebih dari 20 meter dalam sekejap, dan meluncurkan serangan langsung ke Bahu. Bagaimanapun, nama Tyrant Tiger bergema di seluruh China Timur dan 3 provinsi timur, dan bahkan bisa mengejar pembunuh berbentuk manusia dari kamar dagang bergerigi. Oleh karena itu, dia tidak berani gegabah. Ketika dia dekat dengan Tyrant Tiger, dia sudah memobilisasi trukinya ke puncaknya. Telapak besi bergetar 9 hari. Yu Changhai merentangkan sayapnya seperti seekor rok, melompat tinggi, telapak tangan kanannya berlama-lama dengan energi hitam yang menyebalkan, dan dia menembak jatuh ke arah Bahu. Paksaan bergulir menyapu, dan pukulan telapak tangan, seperti pelat besi hitam besar ditembak jatuh. Menghadapi telapak tangan Changhai yang ganas, kaki Bahu seperti pilar, dia menginjak tanah dengan mantap, dan kemudian mengangkat lengan kanannya, mengepalkan tinjunya, dan menyerang. Tinju naga yin harimau mengaum. Panjang. Dengan 1 pukulan, hantu harimau putih menyelimuti Tyrant Tiger dan menabrak telapak besi di atas. Ledakan. Suara benturan itu seperti guntur yang meledak di telingaku. Telapak tangan raksasa hitam dan sosok harimau putih hancur di langit dan menghilang. Yu Changhai terkejut dan terbang keluar, dan parabola tinggi ditarik di udara, dan Bahu juga terkejut untuk mundur lagi dan lagi. Di tribun. Saudara York, kamar dagang bergerigi mengirim prajurit top mereka, Tyrant Tiger. Menurutmu siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Tanya Zhao Tianxun. Tentu saja itu Pahu. Harvey tersenyum, kalian bertiga sudah kehabisan kekuatan fisik Changhai, dan Pahu masih di puncaknya. Jadi, mudah bagi Pahu untuk memenangkan pertandingan ini.
Tepat saat Harvey berbicara, Bahu tidak berhenti, dan langsung menyerang Yu Changhai. Dalam satu napas, Tyrant Tiger telah menyusul Yu Changhai. Auman naga. Bahu meraung keras, lengan kanannya yang tebal, otot-ototnya menonjol, meninju, dan auman naga terdengar. Seekor naga emas melingkar di sekelilingnya, dan kemudian menyerang Yu Changhai dengan marah. Jangan pikirkan itu. Yu Changhai meraung, dan sebelum tubuhnya jatuh ke tanah, dia sudah mengenai telapak tangan yang menghancurkan bumi. Telapak tangan besi menentang alam semesta. Boom, dengan suara keras, tinju dan telapak tangan bertabrakan lagi. Gelombang udara yang ganas mengalir keluar, seperti topan yang lewat, dan orang-orang di tribun tercengang. Meskipun Yu Changhai dengan enggan menerima pukulan itu, tubuhnya di luar kendali dan terus terbang mundur. Tyrant Tiger yang ganas tidak menahan sama sekali. Setelah mengejarnya dengan liar, dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan menabrak Yu Changhai pada saat yang bersamaan. Meriam surga ke tanah. Kedua tinju keluar, harimau putih dan hantu naga emas terjerat bersama, seolah berubah menjadi bola meriam raksasa, meledak. Kamu. Yu Changhai tercengang, dia dengan cepat mengerahkan ki sejatinya dan mengangkat tangannya untuk melawan. Ledakan. Tabrakan keras terdengar. Kemudian, Yu Changhai terbang terbalik seperti rudal, menghancurkan beberapa baris kursi kosong di belakang, dan kemudian jatuh beberapa langkah, memuntahkan darah, dan jatuh koma. Seluruh penonton terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Yu Changhai benar-benar dipukuli oleh 3 pukulan. Bahu, beraninya kamu melakukan ini. Kamu membunuh. Kamu bajingan, kamu terlalu kejam. Teriak murid-murid Nanmen satu demi satu. Tapi Bahu mencibir dan berkata dengan suara yang mengejutkan, aku baru saja mengingatkannya untuk mengambil inisiatif mengakui kekalahan, tapi dia sendiri tidak mendengarkan, siapa yang bisa menyalahkannya. Tidak bisa berkata-kata. Diam. Sang Suan memegang kruk erat-erat, dan berkata dengan kejam, Bahu, aku ingin kamu sombong ikat. Lengan. Temui dia. Saat dia melompat dari mimbar, lengan besi dari salah satu, 6 raja telah meluncurkan serangan ke Tyrant Tiger. Asapnya penuh, pertempuran sedang berlangsung. Segera, game kelima berakhir, dan itu masih merupakan kemenangan Tyrant Tiger. Setelah itu, pertempuran ke-6, ke-7, dan ke-8 diantar tanpa celah dan jeda. Pertempuran yang menentukan telah memasuki tahap putih panas. Para jenderal gerbang selatan dan kamar dagang bergerigi menolak untuk saling menerima. Dari pukul 9 pagi, pertempuran berlanjut hingga pukul 2 siang, dan pertempuran akhirnya berakhir. Pada saat ini, Jiang Chao dan Bai Long Yuan tertinggal di lapangan. Di sisi Nanmen, selain Bai Long Yuan, ada tempat lain. Itu adalah pedang emas yang belum pernah dimainkan, dan juga merupakan pengawal pribadi Sang Suan, keberadaan terkuat yang diakui oleh gerbang selatan. Selain Jiang Chao, kamar dagang bergerigi tidak memiliki tempat lagi. Namun, di sisi kamar dagang 5 naga, masih ada tempat, yaitu Harvey, yang belum pernah bermain. Bab 625. Bab 625, jangan pernah menyerah. Meskipun jumlah orangnya sama, semua orang tahu bahwa kekuatan tempurnya tidak sama. Bagaimanapun, 4 jenderal kamar dagang bergerigi, Jiang Chao, Bahu, Yingjian dan Zilong menantang 7 orang di gerbang selatan berturut-turut. 4 lawan 7, tidak ada keuntungan di tempat pertama. Terlebih lagi, mereka adalah ahli top yang dipilih dengan cermat oleh Nanmen. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat Jiang Chao, basis kultivasinya telah melangkah ke setengah langkah menjauh dari debu, dan kekuatan fisiknya hampir habis saat ini. Meskipun kekuatan fisik Bai Long Yuan juga telah dikonsumsi setengahnya, kondisinya masih jauh lebih baik daripada Jiang Chao. Sudah berakhir, aku khawatir hari ini kamar dagang bergerigi dan kamar dagang 5 naga akan kalah. Siapa bilang tidak, bahkan Jiang Chao dari kamar dagang bergerigi akan mati, dia pasti kalah. Presiden kamar dagang 5 naga tidak. Belum bermain. Belum pasti siapa yang menang dan siapa yang kalah, kan? Dikatakan bahwa Presiden Kamar Dagang Wulong hanya di tengah tahap alam Fientin. Bagaimana dia bisa melawan Bai Long Yuan, yang setengah langkah dari alam debu? Kuncinya adalah gerbang selatan masih hidup. Ada pedang emas yang tidak dimainkan, dikatakan bahwa basis kultivasi pedang emas telah melangkah ke alam bebas debu nyata belum lama ini. Ya, sudah berakhir, saya khawatir setelah hari ini, darah bergerigi dan Wulong akan dihapus. Semua orang di tribun sedang berbicara, dan banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, merasa bahwa kamar dagang bergerigi dan kamar dagang 5 naga tidak berdaya. Kamar dagang 5 naga ada di sini. Saudara York, jika bahkan Jiang Chao dikalahkan, maka Anda akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Mata Zhao Tianxun serius, saya khawatir Anda bukan lawan Bai Long Yuan dan pisau emas itu. Jian Hen menghela nafas dalam-dalam, itu semua karena kita terlalu lemah, kita memberikan semua tekanan pada kamar dagang bergerigi. Sisa kamar dagang 5 naga juga penuh dengan kesepian dan frustrasi. Semua kebanggaan dan kemuliaan dari sebelumnya telah dihancurkan menjadi debu pada saat ini. Meskipun hati Harvey agak berat, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, pertempuran yang menentukan belum berakhir, bagaimana kita bisa dengan mudah memutuskan hasilnya? Jangan khawatir, bahkan jika saya melakukan yang terbaik, saya tidak akan pernah membiarkan kamar dagang 5 naga bubar. Mata percaya diri Harvey, hati semua orang ada juga sedikit kepercayaan diri. Ya, pertempuran yang menentukan belum berakhir, siapa yang akan menang dan siapa yang kalah, tidak pasti. Mereka percaya bahwa Harvey akan dapat menciptakan keajaiban lagi. Kamar dagang bergerigi. Liu Men menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Chao tidak tahan lagi, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa lagi mengirim orang untuk bertarung. Sialan.
Lei Hu mengerutkan kening, jika kita tidak bergabung dengan pemegang pedang, kita tidak perlu khawatir sama sekali apa Bai Lilong Yuan dan pedang emas apa. Changlong dapat menghancurkan mereka sepenuhnya. Mari kita hanya jika kita dapat mengirim 4 orang untuk bertarung, jika tidak, kita tidak akan bertarung begitu keras sama sekali. Saya tidak menyangka kekuatan 4 Raja Surgawi Nanmen menjadi begitu kuat, saya meremehkan musuh. Ini terutama orang-orang dari kamar dagang Wulong. Sial mereka berbagi tekanan untuk kita sedikit, dan kita tidak akan kalah. Tyrant Tiger, Shadow Sword, dan Zilong memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, marah. Lei Hu memelototi mereka bertiga, oke, kalian bertiga tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Sekarang kamar dagang 5 naga adalah sekutu kita harus bekerja sama untuk mengalahkan Nanmen, daripada berbicara buruk. Sekutu kita di belakang mereka. Tuan Harimau, kamu benar, tetapi Harvey sendirian, apa gunanya? Zilong menggelengkan kepalanya, jangan katakan itu adalah pertempuran melawan pedang emas, aku khawatir, bahkan jika itu adalah pertempuran dengan hanya setengah dari stamina yang tersisa. Lilong Yuan, dia tidak memiliki harapan untuk menang. Yang lain di kamar dagang bergerigi juga setuju dengan kata-kata Zilong, dan tidak ada yang optimis tentang Harvey. Lei Hu menoleh untuk melihat Harvey, dan berkata dengan sungguh-sungguh, percayalah pada sekutu kita, jangan putus asa sampai saat terakhir. Semua orang hanya menghela nafas tanpa daya, merasa bahwa Lei Hu terlalu percaya pada bocah berbulu itu. Saat ini, di lapangan. Lantai kayu solid di seluruh lapangan basket telah hancur, memperlihatkan lantai beton yang telanjang. Bahkan barisan kursi dan tangga di sekitar lapangan basket hancur, dan mereka yang berdiri di tribun tidak berani mendekati medan perang, tetapi duduk di belakang. Belum lama ini, Jiang Chao dan Bai Lilong Yuan telah bertarung selama ratusan putaran, dan sekarang keduanya terengah-engah. Terlebih lagi, karena Jiang Chao telah bertarung dengan salah satu dari 4 Raja Surgawi, di Nanmen sebelumnya, kekuatan fisiknya akan habis pada saat ini. Bahkan jika keduanya memiliki basis kultivasi yang sama, kekuatan tempur mereka tidak lagi sama. Pada saat ini, seluruh lapangan basket hening. Semua orang menatap erat pada 2 orang di lapangan, tidak tahu siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Orang-orang di kamar dagang bergerigi menahan napas, mengepalkan tangan erat-erat, dan mereka tidak bisa merasakan sakit ketika kuku mereka tertancap di daging mereka. 3 menit berlalu. Pertempuran. Bai Lilong Yuan berteriak, ki sejatinya dimobilisasi secara ekstrim, tubuhnya diselimuti oleh lapisan cahaya keemasan, dan dia meluncurkan serangan ke Jiang Chao. Begitu tubuhnya bergerak, dia melewati 20 hingga 30 meter dalam sekejap, seperti kilat emas yang melintas di langit. Pada saat mendekati Jiang Chao, Bai Lilong Yuan meluncurkannya dengan satu telapak tangan. 6 jalan naga jurang telapak pegunungan dan sungai pemakaman naga. Dengan satu telapak tangan, seluruh tempat bergetar dan bergetar hebat, dan banyak bola lampu di langit-langit meledak satu demi satu. Ho ho ho. Seiring dengan suara auman naga, 6 naga gila emas dengan panjang lebih dari 10 meter, membawa angin dan awan bergulir, bertabrakan dengan Jiang Chao. Bum bum bum. Di mana 6 naga emas lewat, suara ledakan berlanjut satu demi satu, dan lantai beton yang kokoh meledak dari lubang raksasa. Burning Heaven Exploding Flame Palm. Jiang Chao berteriak dengan liar, mengerahkan ki sejati yang tersisa secara ekstrim, dan kemudian menamparkan telapak tangannya ke tanah. Pong. Dengan satu telapak tangan, tanah bergetar. Segera, seberkas api merah melonjak ke langit, seolah-olah itu telah berubah menjadi tiang naga penekan api, dan menabrak 6 naga emas di langit. Dong dong dong. Bersamaan dengan suara tabrakan yang tumpul, saya melihat bahwa 6 naga emas dan pasak naga penekan api musnah bersama dan menghilang ke langit. Garis-garis energi kemarahan emas dan api merah terjalin, berubah menjadi lingkaran gelombang, menyebar ke segala arah. Ledakan. Beberapa baris kursi dan tangga dihancurkan dan dihancurkan menjadi terak di sekelilingnya. Namun, tepat setelah konfrontasi dengan gerakan ini, Bai Lilong Yuan tidak berhenti, dan melancarkan serangan lagi. Seperti naga, dia melompat tinggi ke udara, dan kemudian memukul Jiang Chao di bawah dengan telapak tangan. Bintang pemakaman naga. Dengan telapak tangan ini, ribuan telapak tangan emas berguling, seolah-olah bintang-bintang jatuh dari langit, dan pukulan menyeluruh diarahkan ke Jiang Chao di bawah. Semua orang di tribun tercengang, ini bahkan lebih mengejutkan daripada blockbuster seni bela diri. Menghadapi telapak tangan emas yang jatuh, Jiang Chao menginjak tanah dengan kedua tangan, tangannya menjadi telapak tangan, dan dia mengerahkan energi terakhir yang menyebalkan, dan kemudian mendorongnya ke langit. Api yang menyala. Ups. Nyala api merah tampaknya berubah menjadi gelombang api besar, bertabrakan dengan telapak tangan emas yang lebat di langit. Gemuruh. Suara memekakkan telinga terdengar di seluruh lapangan basket, seperti ledakan guntur yang meledak di telingaku. Melihat Jiang Chao memblokirnya lagi, Bai Lilong Yuan terkejut dan menamparnya lagi. Matahari dan bulan pemakaman naga. Ki sejati yang agung tampaknya telah berubah menjadi matahari keemasan dan bulan emas, bergulir ke bawah, seperti 2 gunung emas yang menekannya. Ah! Jiang Chao meraung, langsung mengerahkan ki sejati dan kekuatan fisik yang tersisa, dan menyapanya dengan telapak tangan. Membakar 8 tanah kosong. Wah! Tiang api naik ke langit seperti letusan gunung berapi, menyambut matahari keemasan dan bulan emas. Namun, telapak tangan Bai Lilong Yuan terlalu ganas, dan matahari keemasan dan bulan keemasan di langit seperti gunung yang menutupi langit dan menekan matahari. Ledakan. Bum bum bum. Pilar api tebal bertabrakan liar dengan matahari keemasan dan bulan emas, menciptakan riak indah, seperti kembang api mekar di langit. Bab 626. Bab 626, harus bertarung.
Namun, tabrakan antara kedua kekuatan hanya berlangsung kurang dari setengah menit, dan pilar api yang kokoh dihancurkan secara paksa oleh Jin Ri dan Jin Yue. Pada saat pilar api dihancurkan, Jiang Chao membanting kakinya ke tanah, meledak ke langit, dan menamparkan Bai Li Long Yuan sendiri dengan telapak tangan. Bai Li Long Yuan juga menanggapi, mengangkat telapak tangannya pada saat yang sama dan menyerang. Bang, kedua. Telapak tangan terbanting bersama, seperti rudal yang meledak di udara. Pada saat ini, Jiang Chao telah mencoba yang terbaik, dan tidak dapat lagi meningkatkan kekuatannya. Namun, kekuatan tindak lanjut dari telapak tangan Bai Li Long Yuan seperti badai dahsyat, melanda Jiang Chao. Jiang Chao tidak tahan lagi, dia meludahkan seteguk darah dan jatuh dari langit. Dengan boom yang keras, Jiang Chao jatuh ke tanah, tubuhnya bergoyang, dan dia berlutut dengan satu lutut langsung di tanah. Jiang Chao terengah-engah, ingin bertarung lagi, tapi dia tidak bisa meningkatkan kekuatannya. Bai Li Long Yuan jatuh dari udara dan memukul Jiang Chao di bawah dengan telapak tangan. Berhenti. Kami mengaku kalah, jangan bunuh. Lei Hu dan yang lainnya di tribun berteriak kaget dan berdiri satu demi satu. Harvey dan yang lainnya juga terkejut. Yang lain juga tercengang, jelas tidak menyangka pertempuran berakhir begitu cepat. Orang-orang di gerbang selatan sangat bersemangat dan berteriak keras, bunuh dia, bunuh dia. Jiang Chao adalah veteran kamar dagang bergerigi, dan bahkan pembangkit tenaga listrik kelas 1 di kamar dagang. Jika Jiang Chao terbunuh, kamar dagang bergerigi harus menderita kerugian besar. Pada saat ini, semua orang merasa napas mereka mandek. Di bawah perhatian semua orang, telapak tangan Bai Li Long Yuan ditekan. Namun, telapak tangannya berhenti di atas kepala Jiang Chao dan tidak mengenainya. Semua orang yang hadir tercengang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa Bai Li Long Yuan berhenti pada saat terakhir? Meskipun telapak tangan Bai Li Long Yuan berhenti, penyebaran kekuatan telapak tangan masih sangat menakutkan, menyebabkan tanah di sekitar Jiang Chao tenggelam beberapa sentimeter. Jiang Chao menarik napas, menatap Bai Li Long Yuan, dan bertanya tanpa alasan, mengapa kamu tidak membunuhku? Bai Li Long Yuan memandang Jiang Chao dengan tenang dan berkata, kamu adalah orang yang terhormat. Lawannya selalu begitu. Jika Anda dan saya memiliki kekuatan fisik yang sama, hasilnya tidak diketahui. Sangat disayangkan bahwa persekutuan pedagang bergerigi Anda memilih sekutu yang salah. Semua tekanan ada pada Anda, jadi Anda pasti akan gagal hari ini. Saya tidak akan membunuh Anda, Anda berhenti. Jiang Chao berdiri dari tanah dengan susah payah, dia bertemu dengan tatapan Bai Li Long Yuan dan menyeringai, Bai Li Long Yuan, kamu benar-benar menarik. Namun, yang ingin saya katakan adalah, sampai akhir, jangan langsung menyimpulkan. Siapa yang menang dan siapa yang kalah belum tentu. Setelah itu, Jiang Chao berbalik dan berjalan di luar lapangan basket. Melihat Jiang Chao bergerak ke arah luar berjalan, semua orang di tribun menghela napas dalam-dalam. Jiang Chao telah mengakui kekalahan, dan ada dua orang lagi di gerbang selatan, Bai Li Long Yuan dan Jin Dao. Harvey adalah satu-satunya yang tersisa di kamar dagang bergerigi dan kamar dagang Wulong. 1 lawan 2, atau 2 master terkuat di gerbang selatan, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Di mata semua orang, bahkan jika Bai Li Long Yuan hanya memiliki sedikit kekuatan fisik yang tersisa, itu bukan sesuatu yang bisa ditangani Harvey. Kalah, benar-benar kalah. Long Yuan, kenapa kamu tidak membunuhnya? Sang Suan bertanya pada Bai Li Long Yuan dengan keras. Bai Li Long Yuan menoleh untuk melihat tribun, dan berkata dengan keras, ayah, kamar dagang bergerigi telah mengakui kekalahan. Jika aku membunuh lagi, bukankah peraturan akan dilanggar? Kamu. Sang Suan berkerut, dia mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Bai Li Long Yuan berhenti pada saat yang kritis, tidak masalah apakah dia membunuh Jiang Chao atau tidak sekarang. Bagaimanapun, hanya ada satu Harvey yang tersisa, badai apa lagi yang bisa mereka buat? Apakah mungkin untuk membalikkan keadaan? Apa itu mungkin? Saat ini, di bangku wasit, Wang Guanxian berdiri, melihat ke arah kamar dagang Wulong, dan berkata dengan keras, Tuan Harvey, hanya Anda yang tersisa. Apakah Anda ingin bertarung, atau hanya mengaku kalah? Tentu saja. Harvey menjawab dengan keras. Dan kemudian langsung berdiri. Harvey, jangan lupakan itu, orang-orang di Nanmen menganggapmu sebagai duri di pihak mereka, dan mereka ingin menusukmu dengan 1000 pedang. Jika kamu pergi berperang, 2 orang yang tersisa pasti akan melakukan yang terbaik untuk membunuhmu. Katamu Erlene cepat. Ya, saudara York, mengapa tidak? Zhao Tianxun juga berkata dengan suara yang dalam. Dibandingkan dengan memenangkan pertempuran yang menentukan, dia berharap Brother York dapat hidup dengan baik. Ya, Tuan Harvey, bahkan jika kamar dagang 5 naga dibubarkan, kami masih temanmu. Kata He Yingji dengan sungguh-sungguh. Saya bersedia mengikuti Tuan Harvey sepanjang waktu dan menghormati Tuan Harvey. Du Tianlong juga berkata dengan tulus. Saya bersedia mengikuti Tuan Harvey sepanjang waktu dan menghormati Tuan Harvey. Para taipan dan burung hantu raksasa lainnya di China Selatan berkata dengan suara keras. Harvey melirik semua orang dan tersenyum sedikit, merupakan berkah besar dalam hidupku memiliki teman-temanmu di Harvey. Sebelumnya, aku hanya berjuang untuk diriku sendiri, tetapi hari ini, aku ingin berjuang untukmu. Selama aku punya satu lagi, aku tidak akan pernah menyerah. Kenapa? Kenapa kamu harus bertarung? Qin Hongye meraih pakaian Harvey dan menggigit bibir merahnya, tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di matanya. Harvey tersenyum lembut, Hongye, kebencian kita dengan Nanmen tidak bisa lagi diselesaikan. Bahkan jika saya mengakui kekalahan dan membubarkan kamar dagang 5 naga, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Oleh karena itu, saya harus berpartisipasi dan memenangkan pertempuran yang menentukan ini. Setelah berbicara, Harvey menepuk tangan wanita itu, dan kemudian melompat dari dudukan dengan kakinya sedikit.
Pada saat ini, Jiang Chao kebetulan datang. Jiang Chao menepuk bahu Harvey dan tersenyum kecil, "Nak, terserah kamu. Meskipun kultivasi kamu tidak sebaik Bai Li Longyuan dan Jin Dao, aku yakin kamu akan bisa mengalahkan mereka. Bisakah kamu menang?" York tersenyum tak berdaya, "Tuan Jiang, apakah Anda terlalu mempercayai saya?" Jiang Chao tersenyum misterius, "Saya percaya Anda karena saya pikir Anda sangat mirip dengan seseorang." "Siapa?" tanya Harvey curiga. "Orang itu adalah saudara laki-laki saya, saudara laki-laki tertua, dan kepercayaan semua saudara di kamar dagang bergerigi kami. Jika Anda tidak terkalahkan hari ini, jika Anda dapat terus berkembang, jika suatu hari Anda dapat melihat dunia yang lebih luas, mungkin Anda dapat bertemu dengan orang itu." Jiang Chao menyelesaikan pernyataan ambigu itu dengan senyuman, dan kemudian meninggalkan venue. Sampai Jiang Chao kembali ke tribun, Harvey tidak pulih. Siapa orang yang dikatakan Jiang Chao? Dia bisa menjadi pemilik kamar dagang bergerigi. Keyakinan pada hati orang. Saya khawatir orang itu juga orang baik. Harvey menggelengkan kepalanya, dan dia tidak berpikir lagi, tetapi berjalan menuju Bai Li Longyuan. Pada saat ini, semua orang di tribun melihat itu. Harvey benar-benar berani bertarung, banyak orang menghormati Harvey. Setidaknya, pemuda ini tidak gentar menghadapi musuh yang kuat, tetapi bangkit menghadapi tantangan. Namun, setengah dari orang masih tidak menyukai Harvey, berpikir bahwa Harvey York sedang mencari kematian. Seperti yang diharapkan dari Presiden Kamar Dagang Lima Naga, seperti yang diharapkan dari Raja Cina Selatan, keberanian ini saja membuatku merasa malu. Saya khawatir, dalam pertempuran hari ini, apakah dia menang atau kalah, namanya dapat bergema di seluruh tanah Cina. Mungkin akan ada keajaiban. Sebuah keajaiban. Oh, dari mana datangnya begitu banyak keajaiban di? Tengah diskusi orang banyak, Harvey sudah berjalan ke tengah venue. Bab 627. Bab 627, hanya ada satu orang yang tersisa. Bai Li Longyuan memandang Harvey dengan mata yang rumit, "Wah, kamu tahu kamu tidak bisa mengalahkannya, tetapi kamu masih berani turun. Saya harus mengatakan bahwa kamu cukup berani. Sayang sekali. Kamu tidak bisa menang dengannya. Keberanian saja. Basis kultivasi hanya di tahap tengah dari alam Vientin. Bahkan jika Anda dapat melompati tantangan, Anda tidak akan menjadi lawan saya. Lagi pula, basis kultivasi Anda dan milik saya sangat berbeda. Jadi apa?" Harvey bertanya sambil tersenyum. "Akui kekalahan." Bai Li Longyuan menjawab, dan kemudian berkata, "Sang Buddha telah mengeluarkan perintah untuk membunuhmu. Jika aku melakukannya, kamu tidak akan selamat. Jadi, setelah mengakui kekalahan, cepat pergi dari sini, mungkin kamu bisa menyimpannya. Satu kehidupan. Lalu mengapa kamu tidak membunuhku?" Harvey bertanya dengan penuh minat. Ketika dia melihat bahwa Bai Li Longyuan tidak mengambil kesempatan untuk membunuh Jiang Chao sekarang, dia pikir orang ini cukup menarik. "Karena aku mengagumi orang-orang dengan keberanian, jadi aku tidak ingin membunuhmu. Selain itu, aku juga ingin melihat seberapa jauh kamu, seorang jenius yang tiada taranya, dapat melangkah di masa depan." Bai Li Longyuan menjawab dengan serius, masih dalam pikirannya. Mata ada semburat antisipasi. "Kamu benar-benar pria yang aneh. Orang-orang sangat ingin membunuh semua musuh mereka yang kuat. Kamu baik, tetapi kamu ingin melihat musuhmu tumbuh. Namun, aku tetap menghargaimu, setidaknya kamu tidak kejam." Orang itu. Harvey tersenyum, "Namun, pertarungan ini bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk semua saudara yang mengikutiku. Jadi, meskipun pertarungan ini sangat sulit, aku harus bertarung." "Apakah kamu benar-benar ingin bertarung?" Bai Li Longyuan bertanya. "Aku benar-benar ingin bertarung." Harvey memberikan jawaban yang sangat positif. "Oke." Bai Li Longyuan tertawa keras, "Jika kamu bisa mengalahkanku, bahkan Jin Dao, maka aku akan mengikutimu di masa depan, bagaimana dengan itu?" Mulut Harvey melengkung ke sudut, "Oke, jika aku benar-benar bisa jika kamu bisa melakukannya, maka kita akan menjadi saudara di masa depan. Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan." Bai Li Longyuan tertawa, dan kemudian menginjak tanah. Ledakan. Tanah bergetar, dan paksaan yang kuat dan luas menyebar darinya, dan cahaya keemasan naik dari tubuhnya seperti naga emas. Tidak peduli apa, basis kultivasi Bai Li Longyuan masih setengah langkah dari debu, meskipun dia menghabiskan banyak kekuatan fisik sekarang, dia masih tidak bisa diremehkan. Harvey secara alami tidak bermaksud membencinya. Sekarang basis kultivasinya telah memasuki tahap tengah dari alam Vientin, dia dapat 100% mengalahkan para penguasa dari alam Vientin yang terlambat. Namun, mungkin sangat sulit untuk mengalahkan master yang setengah langkah dari debu. Secara khusus, ada seorang lelaki tua yang tak terduga di gerbang selatan, jadi dia harus menggunakan kecepatan tercepat untuk mengalahkan Bai Li Longyuan, menyelamatkan staminanya, dan bertarung melawan lelaki tua itu. Memikirkan hal ini, Harvey juga melangkah keluar, mengerahkan 10% kekuatan fisiknya dan energi ganda yang menyebalkan ke puncak pada saat yang bersamaan. Wuho! Zizi! Segera, badai hitam gelap yang dahsyat menyapu tubuh Harvey, dan garis-garis guntur hijau berkedip, seolah-olah berubah menjadi naga gila hitam dan naga guntur biru, naik ke langit. Gemuruh. Keduanya meledakkan napas dan paksaan pada saat yang sama, dan seolah-olah langit runtuh. Seluruh lapangan basket bergetar hebat, dan bahkan ada retakan di langit-langit. "Kamu benar-benar monster." Bai Li Longyuan menyipitkan mata, "Sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertemu di hotel, kamu tidak hanya menerobos dalam kultivasimu, tetapi kekuatanmu telah melonjak, sungguh. Seberapa jauh kamu akan tumbuh di masa depan? Ayo. Mari kita bertarung dan melihat siapa yang bisa tertawa terakhir." Pukulan, itu menghantam langsung ke dada Bai Li Longyuan. Tinju perdana Chaos hancurkan langit. Gemuruh.
Dengan satu pukulan, naga gila hitam dan naga guntur Qian bertabrakan pada saat yang sama, dan kekuatannya menghancurkan bumi. Semangat Bai Li Longyuan terkejut, dan dia tidak pernah mengira pukulan Harvey akan mengenai kekuatan dari realem Vientin yang terlambat. Namun, dia tidak bermaksud mundur, tetapi memutar telapak tangannya untuk menemuinya. 6 jalan telapak jurang naga-naga mengubur pegunungan dan sungai. Seekor naga emas mengalir di sepanjang lengannya. Long Yin perkasa dan mengejutkan. Ledakan. Tinju dan telapak tangan terbanting bersama, membuat suara tabrakan seperti Hong Zong Dalu. 6 naga emas, naga gila hitam, dan naga guntur biru juga bertabrakan dengan keras di langit. Desir. Kekuatan anti kejutan yang kejam langsung mengirim mereka berdua terbang keluar. Setelah keduanya terbang, mereka mendarat pada saat yang sama, dan mereka bergegas menuju satu sama lain pada saat yang sama, tanpa jeda sesaat. Dalam sekejap, jarak antara keduanya telah menyempit. Retak langit. Reinkarnasi. Diam. Harvey menari dengan tinjunya, pukulan demi pukulan, seperti embusan angin dan hujan, meledak ke arah Bai Li Longyuan. Naga mengubur bintang. Naga mengubur matahari dan bulan. Naga mengubur langit dan bumi. Bai Li Longyuan juga memadatkan energi kemarahan emas murni, tinjunya menari dengan keras, dan bertemu dengan serangan gila Harvey. Ledakan. Dong dong dong. Dampak terus-menerus seperti pemukulan genderang perang, yang membuat jantung berdebar-debar. Bayangan tinju ditumpuk, dan sosok kedua orang itu bergerak di lapangan, seolah-olah dua pita bertabrakan. Di bawah tabrakan sengit ini, retakan di langit-langit di atas semakin besar dan besar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Brengsek. Anak ini terlalu menakutkan, bukan? Dia bisa mengalahkan Bai Li Longyuan setara dengan kultivasinya di alam pertengahan Vientin. Mungkinkah karena Bai Li Longyuan kelelahan secara fisik? Ada juga banyak, jadi kekuatannya sangat berkurang. Bahkan jika kekuatan Bai Li Longyuan berkurang, itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi orang biasa, kan? Ada seruan di tribun, "Trik, kamu akan dikalahkan." Tapi siapa tahu, sekarang Harvey dan Bai Li Longyuan telah bertarung selama hampir 100 putaran, dan mereka belum kalah. Benar-benar luar biasa. Ada apa? Anak ini benar-benar bisa menahan serangan Longyuan. Sang Suan bertanya dengan ekspresi heran. Murid-murid Nanmen lainnya juga tidak percaya, mengira mereka terpesona. Ini agak menarik, meskipun anak ini hanya berada di tahap tengah dari alam Vientin, tetapi dengan seni bela diri yang luar biasa dan pengalaman bertarung yang kaya, dia benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya ke alam Vientin yang terlambat. Dia benar-benar jenius dan penjahat. Dibandingkan dengan orang itu saat itu, dia mungkin lebih baik membiarkannya pergi. Jin Dao, yang diam, berkata dengan emosi. Sang Suan secara alami tahu bahwa orang itu, di Jin Mulut Dao adalah siapa yang dia maksud. Sampai sekarang, orang itu telah membuatnya ketakutan. Bagaimana mungkin ada dua monster jenius seperti itu hanya dalam waktu 20 tahun, aku tidak percaya. Sang Suan mendengus dingin, lalu bertanya, Jin Dao, lalu menurutmu siapa yang akan menang, Harvey atau Longyuan? Jin Dao menyipitkan matanya dan tersenyum, jika kekuatan bertarung anak ini hanya ini, maka orang terakhir yang menang pastilah Longyuan. Dongfang Jiyang. Berwajah pucat mencibir, anak ini sudah mencapai batas untuk meningkatkan kekuatan tempurnya ke realem Vientin yang terlambat. Saya tidak percaya dia bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya. Murid Nanmen lainnya juga mengangguk dan setuju dengan apa yang dikatakan Dong Fangji. Pada saat ini, semua orang di kamar dagang bergerigi dan kamar dagang Wulong menyaksikan pertempuran yang menentukan dengan gugup, napas mereka pendek, dan hati mereka berada di tenggorokan. Setelah itu semua, sekarang hanya Harvey yang tersisa. Jika bahkan Harvey kalah, maka mereka akan kalah dalam pertempuran yang menentukan hari ini. Pada saat itu, kamar dagang juga akan mengatakan bahwa mereka akan menghadapi pembubaran dan dikeluarkan dari Shenzhou. Bab 628. Bab 628, yakin. Ayo Harvey. Kakak York kita harus mengalahkannya. Beri kekuatan, nak kamu tidak boleh kalah. Semua orang mulai bersorak untuk Harvey, bahkan Taipan dan burung hantu raksasa lainnya mereka semua mulai bersorak untuk Harvey. Pada saat ini, Harvey adalah pahlawan kesepian di hati semua orang. Dia tidak berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk saudara, teman, dan mitranya. Karena itu, dia pantas mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Pada saat ini, Harvey dan Bai Li Longyuan di arena telah bertarung selama ratusan putaran, tetapi mereka masih tidak dapat membedakan pertempuran. Setelah 368 putaran, Bai Li Longyuan menginjak tanah dengan cahaya keemasan berkedip di matanya, memobilisasi kekuatan fisik yang tersisa dan energi yang membuat marah hingga ekstrim. Cahaya keemasan yang menyilaukan berkedip di tubuhnya, naik ke langit, seolah-olah akan meledakkan langit-langit. Seperti dewa perang emas, dia menatap Harvey dengan cermat, dan berkata dengan suara yang mengejutkan, "Nak, kamu bisa bertarung denganku selama ratusan ronde tanpa kalah berdasarkan kultivasimu di alam pertengahan Vientin. Jika demikian, kesenjangan antara kultivasi Anda dan milik saya tidak dapat diatasi, dan Anda akhirnya akan dikalahkan oleh saya. Kalau begitu coba mari kita lihat siapa yang akan kalah dari siapa." Harvey menyapa mata Bai Li Longyuan, kekuatan tubuh dan ganda ki yang menjengkelkan dimobilisasi secara ekstrim. Pertempuran, mereka berdua berteriak keras pada saat yang sama, menarik petir di udara, dan menyerang sisi lain dengan keras. Reinkarnasi pemakaman naga. Bai Li Longyuan meraung keras, memutar tinju kanannya, membangkitkan riak emas cerah, dan kemudian memukul pukulan dengan kekuatan tembus penuh. Dengan satu pukulan, naga emas itu menari dengan liar, meledak, dan membuka mulutnya yang berdarah, seolah menelan Harvey dalam satu gigitan.
Menghadapi pukulan tirani dan tak tertandingi ini, Harvey tidak berniat mundur, tetapi mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan menyerang dengan gila. The Great Wilderness memenjarakan Heavenly Palm Sapu 8 Wilderness. Oleh karena itu, Harvey tidak menahan diri lagi, tetapi menggunakan seni bela diri yang baru dibuatnya. Ketika basis kultivasinya berada di tahap awal Realm Vientin, dia bisa mengenai dua telapak tangan berturut-turut. Dua telapak tangan sudah menjadi batasnya, dan mereka akan menggunakan kekuatan fisik dan energi yang menyebalkan. Tapi sekarang, dengan peningkatan kultivasi dan kekuatan tempur, Harvey percaya bahwa dia setidaknya bisa memukul 5 telapak tangan. Panjang, pada. Saat telapak tangan ini diluncurkan, satu sisi ruang telah jatuh, dan suara ledakan sonik sepertinya menghancurkan gendang telinga seseorang. Teknik telapak tangan macam apa ini? Bayi Li Longyuan tercengang, tidak dapat memahami teknik telapak tangan macam apa ini. Selain itu, dia merasa bahwa telapak tangan ini menabraknya seperti gunung yang agung, yang membuatnya merasakan jantung berdebar-debar. Antara petir dan Flynn. Bang, kedua. Telapak tangan terbanting dengan keras, menyebabkan gelombang kejut yang hebat demi satu. Bumi bergetar hebat, dan batu-batu besar jatuh langsung dari langit-langit. Lantai semen di bawah kaki mereka tidak dapat menahan dua kekuatan ini, dan mereka jatuh ke dalam lubang yang dalam beberapa meter. Mundur cepat kembali. Karena kekuatan kedua telapak tangan ini terlalu menakutkan, semua orang di tribun tidak lagi berani duduk di tempat, tetapi mundur satu demi satu, mundur dari lapangan indoor. Namun, Bayi Li Longyuan memegang telapak tangan Harvey dengan tiba-tiba. Meskipun dia merasakan ki dan darah di tubuhnya berjatuhan, ekspresi wajahnya tidak berubah. Mata Bayi Li Longyuan berbinar dengan cahaya keemasan, menatap Harvey dengan erat, terengah-engah, "Nak, kekuatan telapak tanganmu ini memang sangat kuat. Jika basis kultivasi saya tidak setengah jika Anda menjauh dari debu, saya khawatir Anda tidak bisa menghentikannya. Jika ini adalah kekuatan terkuat Anda, maka Anda kalah," kata Bayi Li Longyuan setebal naga. Lengan kanan bergetar lagi, dan kekuatan terakhir bergegas keluar, siap menggunakan langkah terakhir untuk menentukan hasilnya. Ketika kekuatan terakhir dimobilisasi, 6 naga banjir emas melilit Bayi Li Longyuan, mengejutkan. Segera, tanpa ragu-ragu, Bayi Li Longyuan membantingnya. Penguburan naga semua surga. Bergemuruh. Dengan satu telapak tangan, energi kemarahan emas murni seperti matahari yang terik, menerangi seluruh stadion. 6 naga emas membanting dengan marah, dan kekuatan ledakan menyebabkan seluruh stadion bergetar dan bergetar tanpa henti. Aku tidak akan pernah mengaku kalah. Harvey mengaum, mengguncang tubuhnya. 9 transformasi dewa dan iblis dominasi. Dengan raungan, Harvey merasa seluruh tubuhnya melonjak seperti kuda liar. Setiap otot, tulang, sel dalam tubuh mulai menata ulang. Dalam sekejap, tinggi Harvey naik menjadi lebih dari 2 meter, otot-otot lengan dan kakinya menonjol, penuh dengan kekuatan ledakan, dan baju dan celana yang dia kenakan juga robek. Pada saat ini, Harvey seperti binatang berbentuk manusia, membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Bagaimana keadaan tubuh Harvey? Ya Tuhan, kakak York masih bisa seperti ini. Apakah ini Super Saiyan? Luar biasa, berapa banyak kekuatan yang disembunyikan Brother York. Semua orang di kamar dagang Wulong tercengang, menggosok mata mereka dengan putus asa, mengira mereka bingung. Mu Erlene dan Qin Hongye juga tercengang, apakah ini masih Harvey yang tampan dan tampan? Tidak hanya orang-orang dari kamar dagang Wulong, tetapi juga orang-orang dari gerbang selatan, kamar dagang bergerigi, dan semua orang lamban. Bagaimana mungkin? Anak ini masih bisa meningkatkan kekuatan tempurnya. Dari mana asalnya? Nanmen Tianwang Dongfangji berseru kaget. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jin Dao, yang selalu tenang dan tenang, sedikit gelisah saat ini. Aku tahu anak ini tidak sesederhana itu. Lei Hu tersenyum bahagia, merasa sedikit lebih santai. Ketika tubuh hegemoni selesai, Harvey merasa kekuatannya telah meningkat puluhan kali lipat. Dia langsung mengangkat telapak tangan seukuran kipas telapak tangan dan bertemu dengan telapak tangan Bayi Li Longyuan. The Great Wilderness memenjarakan palem surgawi Megatron Kyushu. Dalam sekejap, kedua telapak tangan itu bertabrakan. Ledakan, suara. Tabrakan kedua telapak tangan seperti runtuhnya langit, seperti retakan di tanah, seperti deru guntur, seperti runtuhnya gunung. Bang bang bang. Langit-langit kokoh yang terbuat dari rangka baja dan batu tulis tidak tahan lagi, dan semuanya runtuh. Lapangan dalam ruangan langsung berubah menjadi lapangan terbuka. Adapun lebih dari 30.000 kursi di stadion, lebih dari setengahnya juga hancur, dan tangganya rata dengan tanah. Setelah 3 atau 4 menit, semuanya mereda. Deng. Bayi Li Longyuan mundur selangkah. Deng deng deng. Dia mundur 5 atau 6 langkah berturut-turut sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Namun, saat dia menstabilkan tubuhnya, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Harvey masih berdiri di tempat, tetapi napasnya sedikit tidak teratur, dan dia bernapas dengan ringan. Melihat adegan ini, semua orang di kejauhan tercengang. Bayi Li Longyuan, kepala 4 Raja Surgawi, di gerbang selatan, dipukuli dan dimuntahkan darah. Ini tidak benar, bukan? Tempat itu sunyi, dan tidak ada yang membuat suara. Bayi Li Longyuan mengambil beberapa napas dan menenangkan napas yang bergelombang di tubuhnya. Dia mengangkat matanya untuk melihat Harvey, matanya penuh warna yang rumit. Ada keterkejutan, kengerian, kekaguman, dan sedikit keengganan. Hahaha. Dia menghela napas panjang, dan berkata dengan senyum panjang, pertempuran ini menyenangkan. Harvey, aku kalah dalam pertempuran ini, dan aku yakin. Tentu saja, jika ada kesempatan, kami akan melakukannya. Ikuti ayo bertarung lagi.
Setelah berbicara, dia melirik semua orang di kejauhan dan berkata dengan keras, Nanmen, Bai Li Longyuan, akui kekalahan. Bab 629. Bab 629, pertempuran terakhir. Setelah itu, Bai Li Longyuan berjalan langsung di luar arena, sangat bebas dan mudah. Penonton terdiam beberapa saat, dan kemudian benar-benar mendidih. Menang kakak York menang. Luar biasa ini seperti dewa. Luar biasa, aku tidak menyangka Tuan Harvey menang pada akhirnya. Bai Li Longyuan adalah gerbang selatan. Kepalanya dari 4 Raja Surgawi, dia benar-benar kalah. Aku tahu anak ini bukan orang biasa, dia pasti bisa menciptakan keajaiban. Sorak-sorai dan seruan datang silih berganti. Semua orang di kamar dagang 5 naga sangat bersemangat sehingga mereka mengangkat tangan dan bersorak. Anak ini benar-benar tidak buruk, aku menarik kembali apa yang aku katakan sebelumnya. Kata Zilong sambil tersenyum. Meskipun kekuatan fisik Bai Li Longyuan dikonsumsi oleh lebih dari setengah saudaranya Cao, tidak mungkin untuk mengalahkannya dengan kultivasinya di alam pertengahan Vientin. Tampaknya anak ini benar-benar bukan orang biasa. Yingjian juga berkata dengan emosi. Bahu menghela nafas, sayang sekali, sangat disayangkan bahwa lelaki tua di gerbang selatan belum menembak. Dikatakan bahwa lelaki tua itu telah melangkah dari alam liken setengah langkah ke alam liken yang sebenarnya belum lama ini. Tuan Harvey dianggap sebagai kekuatan tempur. Tidak peduli seberapa kuat, tidak mungkin untuk mengalahkan orang tua itu. Mendengar ini, Lei Hu, Jiang Chao dan yang lainnya mengerutkan kening, dan hati mereka menjadi berat. Ya, pertempuran yang menentukan belum berakhir, dan sekarang bukan saatnya untuk bahagia. Namun, pada saat ini, semua murid Nanmen akan runtuh. Bai Li Longyuan adalah kepala 4 Raja Surgawi di Nanmen, pembangkit tenaga listrik kelas 1, dan kepercayaan di hati semua murid Nanmen. Tapi sekarang, Bai Li Longyuan dikalahkan. Mereka merasa kepercayaan mereka telah runtuh. Sang Xuan, Jin Dao, Dong Fangji dan yang lainnya menatap Harvey, yang sangat dinanti di arena, mata mereka hampir meledak dengan api. Mereka tidak percaya bahwa Bai Li Longyuan akan kalah. Ini hanya tatap muka. Bajingan sialan. Sang Xuan menginjak Ruk di tanah dan berkata dengan marah, kenapa? Mengapa anak ini tumbuh begitu cepat? Bahkan Longyuan bukan lagi lawannya. Aku benar-benar meremehkan anak ini. Dong Fangji mengerutkan kening, menatap Harvey dengan ekspresi ketakutan. Dia yakin dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan anak muda ini. Yakinlah, Sang Buddha, anak ini tidak akan ada untuk waktu yang lama, aku pasti akan membunuhnya dan menghapus rasa malu gerbang selatan kita. Jin Dao berdiri. Oke. Sang Buddha mengangguk, Tuan, tolong. Jin Dao tidak banyak bicara, tetapi melangkah keluar. Suara mendesing. Ditemani oleh suara menusuk menembus udara, pisau emas langsung melintasi 70 atau 80 meter dan muncul di lapangan. Pada saat ini, Harvey dan Jin Dao terpisah lebih dari 10 meter, dan perbedaan antara keduanya sangat besar. Harvey memiliki fisik yang megah, dengan ketinggian lebih dari 2 meter, otot-ototnya menonjol, dan otot-ototnya anggun, seperti patung dewa perang barat. Adapun pisau emas, dia mengenakan kain abu-abu, dengan tubuh kurus dan rambut abu-abu, tampak seperti orang tua yang akan masuk ke tanah. Namun, Harvey tidak berani gegabah. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuh orang tua ini jauh lebih kuat daripada Bai Li Longyuan. Jin Dao meletakkan tangannya di punggungnya dan menatap Harvey dengan acuh tak acuh, wah, aku harus mengakui bahwa kekuatanmu memang sangat kuat, bahkan Bai Li Longyuan kalah darimu. Namun, kekuatanmu ada di depan orang tua ini. Masih tidak layak disebut. Anda membunuh murid Nanmen saya dan Huang Shao, yang membawa kerugian besar dan rasa malu bagi Nanmen saya. Saya harus menyelesaikan masalah ini dengan Anda. Nak, jika Anda sekarang mengaku kalah, mungkin saya akan membuat kematian Anda lebih mudah. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Harvey meraung, tanpa ragu-ragu, dia melangkah keluar. Suara mendesing. Pada saat ini, Harvey tidak menahan diri lagi, dia tidak menahan diri, seperti binatang buas, bergegas menuju pisau emas. Sosoknya secepat kilat, menyeret kilat dan bayangan biru hitam, dan dalam sekejap mata, dia muncul di depan pisau emas. Pada saat mendekat, Harvey tidak ragu untuk menggunakan keterampilan bela diri terkuat. Lagi pula, lelaki tua di depannya lebih kuat daripada Bai Li Longyuan, dan selain membuang-buang kekuatan fisik, seni bela diri biasa mungkin tidak berguna baginya. Karena itu, begitu dia muncul, Harvey berencana menggunakan seni bela diri terkuat untuk melawannya. The Great Wilderness memenjarakan Palem Surgawi memenjarakan surga. Bergemuruh. Dengan satu telapak tangan, itu keras, membuat seluruh stadion bergetar gila-gilaan. Semua orang di kejauhan merasa napas mereka mandek. Tidak ada yang mengira bahwa pertempuran terakhir akan datang begitu cepat. Tanpa salam, kami baru saja mulai bermain. Namun, semua orang bisa menyelesaikannya. Saya khawatir Harvey saat ini adalah masalah serius bagi orang kepercayaan Nanmen, dan semua orang akan membunuhnya. Selain itu, Harvey tidak akan pernah mengakui kekalahan dalam pertempuran terakhir ini, jadi ini pasti pertempuran hidup dan mati. Entah Harvey mati, atau pedang emasnya mati. Melihat telapak tangan Harvey yang mendominasi, Jin Dao tidak ragu-ragu, langsung memobilisasi Truki Li Chen, mengangkat telapak tangannya, dan menyerang. Awan yang mengalir menutupi telapak langit angin bertiup kencang. Dalam sekejap. Bang, kedua. Telapak tangan bertabrakan, dan momentumnya mengerikan. Setelah telapak tangan bertabrakan, kekuatan tindak lanjut yang terkandung di telapak tangan keduanya juga melonjak ke arah satu sama lain seperti letusan gunung berapi. Bang bang bang, dengan tabrakan terus-menerus dari dua kekuatan, gelombang udara menyebar, seperti bendungan yang meledakkan semburan gunung, secara langsung membersihkan seluruh stadion.
Pada saat ini, stadion telah sepenuhnya menjadi tanah datar, dan tidak ada perbedaan antara platform tinggi dan tempat. Bahkan dinding di sekitar stadion retak, seolah-olah akan runtuh. Adapun dua di sekitarnya, ada lubang besar dengan diameter 20 meter dan kedalaman beberapa meter. Apalagi lubang raksasa ini masih membesar dan semakin dalam, hanya dalam beberapa detik, lubang raksasa ini telah meluas beberapa kali dan diperdalam 5 atau 6 meter. Semua orang di luar stadion bahkan tidak bisa melihat mereka berdua, mereka hanya bisa mendengar ledakan dari lubang raksasa, dan mereka hanya bisa merasakan kejutan di bawah kaki mereka. Detik berikutnya. Boom, dengan suara keras, Harvey dan Jin Dao terpental keluar dari lubang raksasa pada saat yang sama, lalu menjauh dan berdiri di kedua ujung lubang raksasa. Orang-orang di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan tenggorokan mereka, mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan apa yang mereka lihat. Ini hanya pertarungan antar dewa, bukan? Pada saat ini, Jin Dao menghela nafas dan menatap Harvey dengan tatapan ngeri, merasa bahwa darahnya mendidih, dan telapak tangan serta lengannya terasa sedikit mati rasa. Apakah tingkat kultivasi anak ini benar-benar berada di tahap tengah alam Vientin? Wah, latihan tubuh dan teknik telapak tangan yang kamu latih benar-benar aneh, dan kamu dapat secara paksa meningkatkan kekuatan tempurmu menjadi setengah langkah dari debu. Jin Dao mengerutkan kening. Orang tua, apakah kamu takut? Harvey menyeringai, wajahnya penuh kegilaan. Wah, jangan marah. Jin Dao mendengus dingin, ini semua kekuatanmu, dan kekuatan lelaki tua ini jauh lebih dari itu. Bab 630.